Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya, kita kuat dan sehat hanya karena kasih dan berkat Tuhan. Mengawali seluruh kegiatan kita di pagi ini, mari bersama kita akan mendengar Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 20 Agustus 2020. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi ini untuk kasih dan berkat-Mu yang tidak pernah berhenti menyertai kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Roh Kudus-Mu terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan terberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Toraya edisi Kamis 20 Agustus, kita akan membaca 1 Korintus pasal 6, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu, yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburik, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Renungan kita pagi ini mendadiko Pak Tuladanan Yi Sen Susi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yi Sen Susi, demikianlah bunyi sebuah nasihat dalam bahasa Mandarin yang berarti jadikanlah dirimu sebagai teladan. Yi Sen Susi. Nasihat ini ditujukan kepada para pemimpin dalam arti luas. Misalnya pemimpin negara, pemimpin komunitas, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, pemimpin rumah tangga, dan lain-lain. Nasihat agar para pemimpin menjadi teladan ini
kerap didengungkan supaya kepemimpinan mereka berguna dan bukan menjadi sumber masalah dalam mengayomi rakyat. Persoalan seperti inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus di Korintus. Jemaat Korintus tidak lagi memperlihatkan kehidupan layaknya murid-murid Kristus. Jangankan menjadi pembawa damai, mereka justru menjadi pihak-pihak yang merupakan sumber persoalan. Di samping itu, selain berselisih paham dengan sesama mereka sendiri, mereka juga seringkali mencari upaya pendamaian pada orang-orang yang tidak beriman. Hal ini menjadi sebuah masalah, sebab mereka seolah tidak lagi memiliki hikmat dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Sedangkan di sisi lain, menurut Paulus, orang-orang kuduslah yang sesungguhnya akan menghakimi dunia, bahkan menghakimi malaikat-malaikat. Bagaimana dengan pribadi kita? Apakah sudah menjadi teladan dalam menjalani kehidupan? Ingat, Tuhan menghendaki agar kehidupan jemaat sungguh-sungguh bisa menjadi teladan bagi semua orang dalam kata dan perbuatan. Hal itu akan lebih menyehatkan kehidupan daripada membiarkan diri hidup dalam perselisihan dan pertengkaran. Karena itu, jadikanlah dirimu teladan, karena sikap seperti itu adalah cara memberi berkat bagi orang lain. Yi Sen Susi, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi, mensyukuri kehidupan, mensyukuri kasih dan berkat-Mu, terlebih firman-Mu pagi ini menyapa kami. Roh Kudus Tuhan terangi, agar kami menjadi teladan dalam kehidupan beriman. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu meneguhkan dan memberkati kami pagi ini. Bapa Sorgawi, kami mohonkan berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Ramah. Tuhan mengenal seluruh warga jemaat. Berkati dalam seluruh kehidupan beriman, dalam mengangkat setiap tanggung jawab, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, anak-anak dan cucu kami. Kami mohon Tuhan, senantiasa menguatkan, memberkati dalam menjalani kehidupan hari ini. Terang kasih-Mu akan menopang seluruh jemaat. Biarlah firman-Mu meneguhkan, agar apapun langkah hidup jemaat hari ini akan menjadi anak-anak Tuhan, murid Kristus yang meneladani kehidupan Kristus dalam seluruh hidupnya. Bapa Sorgawi, kami berdoa di tengah-tengah jemaat, kami memohonkan kasih dan berkat-Mu bagi keluarga kami yang saat ini sementara berjuang memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, karena sementara dirawat di rumah sakit dan di rumah. Kami bersama-sama berdoa untuk Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Julius Dengen, Osi Rupangi, Ibu Timisela, Ibu Selvi, Ibu Tena, Bapak Karel Paranoan, cucu Mikael Osi Randa Panggalo, Ibu Sambara, Bapak Hendrik Malajong, Ibu Suwito atau Mama Widi yang sementara dirawat di rumah sakit
Bayangkara, dan semua saudara-saudara kami yang saat ini sementara terpapar COVID-19. Kami mohon Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu memberkati setiap makanan, minuman, dan pengobatan, agar seluruh jemaat, seluruh keluarga kami yang saat ini dalam pergumulan melawan sakit penyakit, Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami dalam masa-masa duka, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Untuk Mama Widi atau Ibu Suito bersama dengan anak cucu, kuatkan teguhkan iman percayanya dalam menjalani seluruh kehidupan beriman. Bahkan semua jemaat yang dalam masa-masa duka, Tuhanlah sumber penghiburan. Kami bersama berdoa untuk jemaat yang saat ini menjalani hidup beriman. Tuhan senantiasa menguatkan, menopang, memberkati yang bekerja baik di rumah maupun yang harus keluar rumah. Tuhanlah yang memberkati. Pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan, Engkaulah yang menguatkan, menopang, memberkati dalam mengangkat seluruh pelayanan di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peliharakan seluruh kehidupan kami jemaat, sertai kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami hari ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan Gembala yang baik. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya. Amin. Demikian renungan harian. Tuhan memberkati kita semua.